Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada Profesor Benyamin, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah NPKTA kelas 03, serta teman-teman yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi masyarakat sebagai makhluk yang berkebudayaan. Dalam konteks ini, saya akan menjelaskan mengenai dinamika masyarakat dan kebudayaan. Materi ini telah dilansir dari HG, diskusi HG dan diskusi FG. Saya akan mempresentasikan hasil uji materi yang telah saya dan teman-teman terima dalam HG dan FG. Berikut adalah anggota kelompok dari anggota FG3. Yang pertama ada saya sendiri, Jeremy Filbert Baskoro, lalu ada Davari, ada Nindya, ada Reski, ada Rifka, dan ada Ardi. Bahasan dari materi ini meliputi latar belakang. Kemudian saya akan masuk ke dalam materi, 3 materi yaitu difusi dan migrasi, asimilasi dan akulturasi, kemudian inovasi dan penemuan. Kemudian presentasi ini akan ditutup dengan kesimpulan dan referensi. Oke, saya akan menjelaskan latar belakang mengenai dinamika masyarakat ini. Sosialisasi sendiri memiliki arti proses penanaman nilai dalam suatu society atau dalam suatu masyarakat. Jadi masyarakat itu mengembangkan sebuah budayanya melalui proses yang dinamakan sosialisasi. Ada 2 proses dari sosialisasi tersebut. Yang pertama adalah proses secara vertikal, dan kedua adalah proses secara horizontal. Secara vertikal, budaya tersebut disosialisasikan secara turun-temurun antar generasi. Jadi kakek nenek mensosialisasikan budaya kepada ayah dan ibu, kemudian ayah dan ibu mensosialisasikan kepada anak-anaknya, lalu anak-anaknya turun-temurun antar generasi. Kemudian, secara horizontal, sosialisasi budaya tersebut disebarkan melalui masyarakat. Jadi masyarakat di lingkungan tersebut telah mendapatkan pengajaran dari atas secara vertikal, kemudian mereka menyatukan diri dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu, akan timbul sebuah kelas-kelas sosial. Jadi, strata yang atas yang hanya mengenal lingkungan pengajaran yang telah diajarkan kepada mereka, kemudian kelas 2, kelas 3. Seperti itu, sehingga secara horizontal disebarkan melalui masyarakat. Sekarang kita masuk ke materi intinya. Kita akan membahas mengenai difusi dan migrasi. Oke, difusi adalah sebuah proses penyebaran kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi difusi ini ada kaitannya dengan migrasi. Oke, saya akan memberikan contoh mengenai difusi. Pertahanan Inggris menyebarkan budaya Inggris di Australia. Seperti yang telah sejarah ajarkan, Australia adalah tanah jajahan dari Inggris. Dalam sejarah juga dikatakan bahwa di Australia, penduduk aslinya adalah suku aborigin. Namun tahanan-tahanan Inggris dibuang ke Australia sehingga membentuk sebuah society yang baru. Nah, orang-orang Inggris ini membawa budaya dari tempat tinggal mereka asalnya. Sehingga dia menyebarkan budaya Inggris tersebut di tanah Australia. Sama halnya yang terjadi di Amerika. Amerika yang dimaksud adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat dijajah oleh 3 negara berbeda. Dijajah oleh Inggris, Perancis, dan Spanyol. Oleh karena itu, wilayah-wilayah tersebut, 3 wilayah tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Di West Coast,
orang-orang West Coast lebih cenderung mengikuti budaya Spanyol, oleh karena cocok dengan orang Meksiko. Sedangkan di East Coast lebih cenderung ke budaya Inggrisnya. Sedangkan di tengah-tengah cenderung dengan budaya Prancis. Hal itu disebabkan karena orang yang memasuki wilayah tersebut atau bangsa yang memasuki wilayah tersebut menyebarkan budaya sesuai dengan bangsa tersebut. Sekarang kita masuk ke migrasi. Migrasi adalah proses perpindahan kelompok maupun beberapa kelompok manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Bedakan dengan transmigrasi. Transmigrasi itu dibentuk oleh manusia, sedangkan migrasi disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pertama bencana alam, wabah penyakit, kepadatan penduduk, ketidaknyamanan karena penguasa yang kejam, perbedaan taraf kehidupan, serta lain-lainnya. Transmigrasi itu memang sengaja dibentuk oleh pemerintah agar sebuah wilayah tersebut, orang-orang di wilayah tersebut pindah ke wilayah lain. Sedangkan migrasi itu karena dari dalam diri sendiri, keinginan dari diri sendiri, misalnya bencana alam, kalau ada wabah penyakit, dia terpaksa harus meninggalkan tempat tersebut karena mereka tidak bisa lagi hidup di wilayah tersebut, sehingga harus mencari tempat lain guna memperoleh kehidupan yang lebih baik. Contohnya adalah suku-suku asli di Amerika atau suku-suku Indian itu memiliki cara untuk hidup yaitu dengan berpindah-pindah tempatnya atau disebut migrasi. Apabila dia sudah mendapat tempat A, dia akan menggali hasilnya atau berburu di sekitar situ. Kemudian apabila tempat tersebut tidak menghasilkan lagi sesuatu bagi suku-suku tersebut, bagi kelompok orang tersebut, maka mereka akan pindah ke tempat lain, mencari tempat yang lebih baik agar mereka bisa hidup. Setelah tempat itu tidak lagi memberikan hasil, maka dia akan pindah, pindah, dan begitu seterusnya. Nomaden, tidak di suatu tempat yang sama. Oke, jadi sebelum masuk ke asimilasi dan akulturasi, kita telah mengerti dulu perbedaan antara difusi dan migrasi. Migrasi itu perpindahan orangnya dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan difusi adalah budaya yang dibawa oleh orang tersebut bermigrasi. Jadi budaya yang berpindah-pindah ke tempat lain oleh karena migrasi. Sekarang kita masuk ke asimilasi dan akulturasi. Pertama, asimilasi. Apabila Anda perhatikan di layar, terdapat persegi, segitiga, dan lingkaran. Ketiga bentuk tersebut menggambarkan asimilasi. Jadi asimilasi adalah proses penyesuaian sifat-sifat asli yang dimiliki dengan sifat-sifat lingkungan sekitar. Jadi pembauran dari budaya-budaya yang ada menciptakan sebuah budaya yang baru dengan meninggalkan ciri khas dari budayanya. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar asimilasi tersebut berjalan. Yang pertama, harus terdapat dua atau sejumlah kelompok yang memiliki budaya yang berbeda. Contoh budaya persegi dengan budaya segitiga. Lalu, yang kedua, terjadi pergaulan antar individu atau kelompok yang secara intensif dengan waktu yang lama. Jadi, kebudayaan persegi dan kebudayaan segitiga harus berada dalam wilayah yang sama dalam waktu yang cukup lama. Sehingga mereka harus berinteraksi, harus bergaulan bersama sehingga menciptakan sebuah budaya yang baru, yaitu budaya lingkaran. Yang ketiga adalah kebudayaan setiap kelompok saling berubah dan menyesuaikan diri, menciptakan sebuah budaya lingkaran. Yang paling penting dalam proses asimilasi adalah harus ada toleransi dan sikap saling menghargai antar kelompok. Apabila salah satu kelompok merasa diri lebih superior, maka asimilasi tersebut akan gagal. Juga asimilasi akan gagal apabila salah satu budaya atau beberapa orang kurang mengerti
atau kurang ilmunya mengenai budaya mereka maupun budaya yang lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai akulturasi. Kalau tadi kan ada persegi dan segitiga menciptakan budaya lingkaran, sekarang akulturasi budaya persegi dengan budaya segitiga menciptakan budaya persegi segitiga. Jadi akulturasi adalah berpadunya unsur budaya yang berbeda, persegi dan segitiga, dan membentuk sebuah kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas dan kepribadian dari kebudayaan yang asli. Jadi budaya yang baru itu masih terlihat mencolok antara kebudayaan sebelumnya. Nah, agar lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh mengenai perbedaan antara asimilasi dan akulturasi. Yang pertama, asimilasi. Contohnya adalah pernikahan Indo-Belanda. Orang Indonesia menikah dengan orang Belanda. Perbedaan budaya sangat jauh. Yang satu, yang Belanda dari Eropa, yang Indonesia berasal dari Asia. Memiliki cara hidup yang berbeda dan budaya yang berbeda. Namun, dengan adanya pernikahan, mereka akan menciptakan kesamaan. Mereka akan bersesuaian dan membaurkan budaya yang mereka bawa masing-masing, sehingga menciptakan budaya yang baru. Lalu ada juga contoh mengenakan pakaian bikini. Bikini merupakan pakaian orang barat. Namun karena adanya asimilasi masuk Indonesia sehingga ditiru oleh masyarakat Indonesia. Kemudian pacaran. Pacaran juga merupakan salah satu budaya luar yang ditiru di Indonesia. Jadi menciptakan budaya baru di Indonesia. Kemudian ada hari Minggu, jadi hari libur. Seharusnya hari Minggu itu adalah hari biasa. Namun karena dibawa oleh bangsa Portugis, di mana bangsa Portugis itu adalah banyakkan orang Katolik, dan orang Katolik beribadah pada hari Minggu, maka hari Minggu itu dijadikan hari libur di Indonesia. Padahal orang Indonesia mayoritas Muslim, mayoritas Islam. Hari Minggu, hari liburnya seharusnya hari Jumat. Namun karena adanya asimilasi antara budaya Portugis dan Indonesia, ciptakan hari Minggu libur di Indonesia. Lalu kata serapan juga termasuk contoh asimilasi. Contoh kata bisnis diserap dari kata bahasa Inggris bisnis, lalu ada kata diskon diserap dari bahasa asing discount. Sekarang kita masuk ke contoh akulturasi. Wayang merupakan budaya dari Jawa, pertunjukan seni Jawa. Cerita wayang itu bisa menceritakan cerita Mahabharata, di mana cerita Mahabharata itu merupakan budaya dari India. Jadi dalam satu pentas menampilkan budaya Jawa wayang dengan cerita Mahabharata. Itu merupakan cerita akulturasi. Pentas tersebut tidak menghilangkan ciri khas dari wayang tersebut, budaya Jawa, dan tidak menghilangkan ciri khas dari cerita Mahabharata dari India. Lalu mengingat orang meninggal 7 hari, 100 hari, dan 100 hari itu merupakan budaya dari India. Namun karena adanya akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia, ciptakan kebanyakan orang Indonesia sekarang masih melakukan hal tersebut kepada orang yang telah meninggal. Lalu baju koko Betawi. Baju koko Betawi itu digunakan dalam acara-acara seperti pernikahan. Intinya adalah baju tersebut dijadikan pakaian untuk suatu event yang bagus, event yang penting. Namun terdapat akulturasi dari budaya Cina, di mana baju koko itu berasal dari kata engkong-engkong, koh-koh. Jadi baju dari orang Cina itu dipanggil koh. Jadi baju koko itu merupakan percampuran akulturasi dari budaya Cina dengan budaya Betawi. Lalu ada membagikan rezeki pada saat hari raya. Ini sangat kental dengan budaya Cina, di mana budaya Cina memberikan angpau kepada anak-anak kecil atau orang yang belum menikah dari neneknya atau orang yang sudah menikah. Jadi membagi rezeki pun juga dilakukan pada saat Idul Fitri maupun saat hari Natal.
Itu walaupun bukan budaya Islam maupun budaya Kristen, tapi karena itu terjadi di Indonesia dibawa oleh orang Cina, maka budaya tersebut masih ada tanpa menghilangkan ciri khasnya. Yang satu dari Cina dengan membagi rezeki tersebut, lalu situasi Natal atau Idul Fitri dari agama atau budaya masing-masing. Lalu dalam seni bangunan pun juga termasuk akulturasi. Seperti contoh Masjid Cengho. Luarnya, covernya itu berasal dari Cina, budaya-budaya Cina. Namun fungsinya dari bangunan tersebut adalah sebagai masjid, sebagai rumah ibadah umat Islam. Lalu juga contoh Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan akulturasi dari budaya Hindu-Buddha, budaya Buddha, dengan budaya megalit. Jadi megalit itu membuat bangunan raksasa punden berundak. Kemudian diakulturasikan dengan budaya Buddha menciptakan sebuah candi yang dinamakan Candi Borobudur. Sekarang kita sudah mengerti sebelumnya kan artinya asimilasi dengan akulturasi sebelum kita lanjut. Ya, asimilasi itu pembauran budaya menciptakan budaya baru, sedangkan akulturasi itu penggabungan dua budaya tanpa menghilangkan ciri khas budaya sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam inovasi dan penemuan. Secara teori, discovery dan invention memiliki arti yang sama, yaitu penemuan. Namun, perbedaannya adalah discovery itu penemuan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan invention merupakan suatu penemuan yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, hal-hal tersebut digerakkan atau dimotorkan oleh penggerak. Namanya adalah inovator dan inventor. Inovator itu orang yang melakukan inovasi, sedangkan inventor adalah orang yang melakukan invention. Nah, inovasi ini adalah sebuah pengembangan dari penemuan. Jadi inovasi itu pengembangan dari discovery dan pengembangan dari invention. Nah, contoh dari discovery adalah penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus. Sejak sebelum Christopher Columbus mendaratkan kakinya di Amerika, benua Amerika sudah ada, namun belum dikenal luas oleh masyarakat di Eropa. Jadi penemuan benua Amerika itu karena kita melihatnya dari konteks sejarah di Eropa. Orang Eropa membuat buku sejarahnya mengatasnamakan bahwa Christopher Columbus adalah penemu dari benua Amerika. Sedangkan apabila kita lihat dari common sense, suku Indian sudah ada di Amerika sebelum Columbus mendarat. Lalu Albert Einstein juga merupakan salah satu penemuannya, discovery-nya adalah lubang hitam. Dia menemukan lubang hitam. Lubang hitam itu sudah ada sebelum Albert Einstein lahir. Jadi Albert Einstein menemukan lubang hitam itu disebut sebagai discovery. Lalu contoh dari invention adalah lampu, telepon, televisi, radio, dan hal yang belum pernah ada sebelumnya. Perbedaannya dari discovery dan invention itu timbul karena ada sebuah problem dalam suatu masyarakat. Problem tersebut dipikirkan, dicari solusinya oleh para inventor. Seperti contoh, problemnya adalah apabila kau sudah malam, hari gelap, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas banyak. Sehingga inventor pada zaman dahulu menggunakan api sebagai alat penerang pada malam hari. Namun, api memiliki kekurangan, yaitu bisa membakar hal yang penting, seperti contoh kain, ataupun korden, atau kayu, itu sangat riskan. Oleh inventor, dipikirkan cara
Bagaimana menemukan suatu hal yang terang, namun bukan menggunakan api besar. Ciptakanlah lilin yang menggunakan api kecil dengan kaca yang bisa menyebarkan cahayanya secara luas. Kemudian dipikirkan lagi cara agar lebih modern, diciptakanlah lampu pijar. Kemudian, itu merupakan menjadi sebuah invention, lampu pijar. Oleh inovator, dipikirkan lagi cara agar lampu pijar tersebut tidak menggunakan daya yang berlebihan. Sehingga digali terus inovasi-inovasi agar menciptakan sebuah lampu dengan luminositas yang sama, namun menggunakan daya yang lebih sedikit dibandingkan penemuan sebelumnya. Itulah inovasi. Sedangkan invention itu adalah menemukan solusi dari sebuah masalah yang ada. Nah, perbedaannya di Eropa dengan Asia atau Barat dengan Timur adalah mengapa inventor Barat lebih berhasil dibandingkan dengan inventor di Asia. Kuncinya adalah mereka diberikan pemicu atau perangsang agar mereka terus melakukan inovasi dan invention. Seperti contoh pemberian penghargaan Nobel atau Pulitzer. Itu merupakan contoh penghargaan yang diberikan sebuah institusi kepada individu yang berhasil melakukan invention dan innovation. Sedangkan di Asia itu lebih ditekankan kepada mengingat rumus-rumus. Oleh karenanya, orang Asia lebih banyak memenangkan Olimpiade dibandingkan orang Barat. Namun orang Barat lebih banyak memenangkan hadiah Nobel dibandingkan orang Asia, karena sistem berpikirnya yang berbeda. Nah, kita telah sampai di ujung presentasinya. Sekarang saya akan menyimpulkan dari pembahasan difusi migrasi hingga mencapai ke inovasi. Difusi dan migrasi menciptakan tatanan budaya di suatu wilayah tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan asimilasi dan akulturasi, menciptakan kesesuaian budaya di suatu wilayah tertentu. Kemudian diciptakan ada sebuah inovasi sebagai alat yang diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupannya. Jadi inovasi itu sebelumnya ada discovery dan invention. Nah, ketiga hal di atas, difusi, migrasi, asimilasi, dan akulturasi, serta inovasi dan penemuan, menciptakan sebuah peradaban manusia. Itu adalah kesimpulan dari dinamika masyarakat dan kebudayaan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam membantu mengerjakan presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaan Anda di grup WA, dan saya akan berusaha menjawabnya, dan kemudian saya akan mempostnya di email yang telah diberikan oleh Prof. Benyamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.